Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Chapter 1068 nanti akan memperlihatkan tempat di mana Luffy dan yang lain berada. Vegapunk akan menjelaskan bahwa ada alasan besar mengapa Kuma diubah menjadi pasifista seutuhnya. Hal tersebut juga dilakukan atas persetujuan dari Kuma sendiri, sebab Kuma memahami alasan dibalik hal itu. Memang Vegapunk masih belum akan menjelaskan secara detail apa alasan sebenarnya mengapa Kuma dijadikan pasifista seutuhnya. Mungkin saja, Kuma diubah menjadi pasifista seutuhnya untuk membuat pemerintah dunia menganggap bahwa Kuma benar-benar sudah menjadi robot tanpa pikiran dan kesadaran. Dengan begitu, mereka tak perlu mengkhawatirkan apapun tentang Kuma. Pihak pemerintah dunia mulai dari Angkatan Laut sampai para Tenryubito bisa saling bercerita mengenai berbagai hal penting saat Kuma ada di situ, karena mereka tahu Kuma hanya sekedar robot. Padahal, apa saja yang Kuma lihat dan dia dengar telah tersimpan di dalam pikiran atau memori. Untuk saat ini, Kuma memang tidak bisa mengatakan apa yang dia lihat dan dia dengar, karena Kuma telah diubah menjadi pasifista seutuhnya. Meski begitu, Vegapunk bisa membuat kesadaran Kuma kembali. Setelah kesadarannya kembali, memori Kuma saat bersama Angkatan Laut maupun saat bersama para Tenryubito semuanya masih tersimpan, sehingga dia bisa membocorkan rahasia-rahasia penting kepada pasukan revolusi. Itulah alasan mengapa Shaka menelepon Dragon untuk bilang bahwa Vegapunk akan segera mati. Sepertinya Shaka meminta Dragon untuk segera membawa Kuma datang ke Pulau Egghead agar Vegapunk bisa mengembalikan kesadaran Kuma seperti semula. Jangan sampai Vegapunk mati duluan, karena jika begitu, maka tak ada orang yang bisa membuat Kuma kembali seperti semula. Hal tersebut juga akan menjadi pemicu Dragon untuk segera pergi ke Pulau Egghead. Kembali ke soal pertemuan antara Vegapunk dengan Luffy dan yang lain, di sana Vegapunk juga akan membahas soal Dragon kepada Luffy. Menurut Vegapunk, wajah Luffy tidak terlalu mirip dengan Dragon, melainkan lebih mirip dengan ibu Luffy. Hal tersebut menandakan bahwa Vegapunk juga mengenal ibu Luffy. Namun, Luffy tidak akan peduli soal itu dan tidak akan bertanya tentang siapa ibunya itu. Mungkin respon Luffy hanya akan biasa-biasa saja, atau Luffy dengan polosnya justru akan heran karena ternyata dia punya ibu. Tanpa membahas lebih jauh soal ibu Luffy, Vegapunk akan berkata bahwa walau wajah Luffy dan Dragon tidak mirip, tapi Vegapunk yakin bahwa mereka berdua memiliki tekad besar. Vegapunk akan menceritakan bahwa Dragon adalah orang dengan tekad dan semangat yang luar biasa. Usai percakapan di tempat pembuangan itu, Vegapunk akan mengajak mereka pergi ke laboratorium. Sepertinya di sana Vegapunk akan menjelaskan berbagai hal penting. Salah satunya terkait soal buah iblis. Dalam SBS volume 48, Eiichiro Oda memang pernah bilang bahwa akan ada seorang profesor yang menjelaskan tentang buah iblis. Walau Eiichiro Oda tidak menyebut nama dari sang profesor itu, tapi sekarang ini kita bisa yakin bahwa profesor yang dimaksud adalah Vegapunk. Vegapunk telah melakukan berbagai hal penting yang berkaitan dengan buah iblis. Itu menandakan bahwa dia adalah orang yang sangat memahami tentang buah iblis. Dia pun akan menjelaskan tentang itu kepada bajak laut topi jerami. Setelah memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead, chapter terbaru nanti juga akan memperlihatkan kerajaan Elbaf. Sejak 2 chapter yang lalu, memang Elbaf telah disinggung. Pada masa lalu, ada sekelompok raksasa yang dipimpin oleh Jaguar Disal yang mengambil semua buku dari danau di Pulau Ohara. Buku-buku itu disimpan secara aman di Pulau Elbaf. Vegapunk juga sempat pergi ke sana dan membaca semua buku itu, sehingga Vegapunk mendapatkan banyak pengetahuan penting. Kali ini, kerajaan Elbaf akan diperlihatkan, walau hanya di bagian tempat tertentu saja. Tempat yang akan disorot adalah lokasi di mana Saul berada. Saul memiliki banyak bekas luka bakar di tubuhnya karena insiden yang terjadi di Pulau Ohara.
Melihat fisik Saul yang dipenuhi oleh luka bakar, maka kemungkinan besar dia adalah orang yang dicari oleh bajak laut Kid. Bila kita ingat kembali saat di Wano Kuni, Kid dan Killer memang membahas soal pria dengan luka bakar. Bajak laut Kid juga akan diperlihatkan dalam chapter terbaru nanti. Mereka sedang mendekati Pulau Elbaf. Setelah itu, akan diperlihatkan Pulau Beehive. Kapal bajak laut Kurohige sedang merapat ke Pulau Beehive yang menandakan bahwa pertarungan melawan laut di Pulau Winner telah selesai. Meski begitu, apa yang terjadi di Pulau Winner masih belum diketahui. Belum jelas apakah Kurohige berhasil mengalahkan Lau atau Lau berhasil kabur. Chapter depan nanti hanya akan memperlihatkan Kurohige di dalam suatu ruangan kapal, di mana dia berbicara dengan salah seorang kru. Bagian-bagian lain dari kapal tersebut tidak akan disorot, sehingga masih menjadi misteri apakah Lau dibawa Kurohige atau tidak. Di sana, Kurohige membicarakan soal persiapan untuk pergerakan selanjutnya. Seperti yang kita tahu, belakangan ini bajak laut Kurohige memang sedang bergerak dengan agresif. Kurohige berkata bahwa dia hanya akan memulihkan diri sebentar di Pulau Beehive, lalu mereka akan segera bersiap untuk menuju ke kerajaan Elbaf. Sepertinya Kurohige entah dari mana berhasil mendapatkan informasi soal literatur berharga yang disimpan di Pulau Elbaf, sehingga dia tertarik untuk mengambil semua itu. Kurohige adalah orang yang suka meneliti sejarah, sehingga dia pasti menginginkan literatur penting itu. Mungkin Kurohige juga tahu ada lebih banyak hal lain yang bisa dia dapatkan di sana, sehingga Kurohige sebentar lagi akan ke kerajaan Elbaf. Untuk pergi ke tempat tersebut, dia akan membawa kekuatan penuh, karena Kurohige pasti tahu pasukan Elbaf sangat kuat. Berdasarkan cerita yang ada dalam chapter lalu dan chapter terbaru nanti, sepertinya cukup jelas bahwa arc setelah Egghead adalah arc Elbaf. Luffy dan kawan-kawan pun pasti juga akan pergi ke negeri para raksasa itu. Cerita dalam arc Elbaf nanti berpotensi menjadi lebih besar dari arc sebelumnya. Pada chapter lalu juga Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya pergi dari Pulau Egghead. Mengingat dalam flashback Vegapunk pernah ke Elbaf untuk membaca buku-buku dari Ohara, maka ini akan semakin menguatkan bahwa tujuan Luffy selanjutnya adalah Pulau Elbaf. Nah itu tadi prediksi tentang chapter 1068 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.